Jamaah sekalian, kita akan mendiskusikan tentang Nabi Yunus yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Saya akan awali bahwa Nabi itu dari kata naba yang artinya informasi dan berita. Maka salah satu fungsi dari Nabi adalah memberikan informasi yang kita nggak tahu. Informasi tentang Tuhan kita nggak tahu. Informasi tentang apa yang terjadi zaman dulu kita nggak tahu juga. Ya sebagian kita tahu, tapi banyak yang kita nggak tahu. Informasi tentang yang akan terjadi di masa yang akan datang kita tidak tahu. Informasi setelah kematian kita tidak tahu, kita belum mati. Informasi tentang bangkitnya kita di alam akhirat dan apa yang terjadi di akhirat kita tidak tahu. Ada alam-alam lain selain alam kita sekarang. Kita ini sekarang di alam dunia, Pak, ya. Dan bagi orang yang belum lahir, misalnya ada anak yang akan terlahir tahun 2027, itu sekarang dia di alam azali namanya. Kita yang menamai, Pak. Bentuknya kayak apa yang kita nggak tahu, cuma kita namai alam azali. Dan nanti kalau sekarang ada yang sudah wafat, waktunya sama dengan kita sekarang ini. Kalau kita di alam dunia, mereka di alam kubur. Ada lagi alam malakut, alam malaikat, alam jin, dan seterusnya. Dan alam yang mungkin kita nggak tahu ada berapa banyak alam. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan banyak sekali hal-hal makhluk yang kita tidak tahu. Nah, ini fungsi dari Nabi, memberikan informasi kepada kita, terutama terkait dengan agama, terkait dengan syariat, terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena kita tidak tahu yang Allah bolehkan dan Allah larang, sebab kita tidak punya akses ke Allah langsung. Nah, Nabi yang bisa menyampaikan itu melalui wahyu yang dia terima atau mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi, Pak. Jadi secara kebahasaan Nabi adalah orang yang membawa naba. Naba juga jadi nama Al-Qur'an, Pak, nama surat dalam Al-Qur'an, Pak, ya. Surat An-Naba. Yaitu orang yang memberikan informasi, berita kepada kita akan hal-hal yang sebagian besar mustahil kita ketahui kecuali melalui Nabi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita beriman pada Nabi artinya kita percaya bahwa ada orang yang hidup, namanya misalnya Muhammad, namanya Yunus, namanya Ibrahim. Kita percaya mereka ada, dan kita percaya mereka mendapatkan risalah, yaitu iman, Pak. Kalau sekedar percaya ada orang namanya Muhammad, itu belum beriman. Karena Abu Lahab, pamannya Nabi, melihat Nabi, hadir saat Nabi dilahirkan, tapi tidak beriman. Jadi bukan sekedar percaya ada orang namanya Muhammad, Ibrahim, Isa, bukan. Tapi selain percaya ada manusia yang bernama tadi Yunus, Lut, Soleh misalnya. Di waktu yang sama kita percaya mereka mendapatkan wahyu. Nah, ini yang membutuhkan keimanan, Pak. Sebab kalau percaya ada orang namanya Muhammad, itu bisa diempiriskan, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar. Dalam konteks kita sekarang ini 15 abad setelah Nabi Muhammad, kita bisa melihat keturunan beliau yang jumlahnya banyak dan mulia-mulia. Nah, percaya kepada Nabi, beriman pada Nabi artinya kita percaya ada orang yang namanya Muhammad lahir, namanya Ibrahim ada di dunia, dan mereka semua mendapat wahyu dari Allah. Nah, ini yang susah, Pak. Percaya bahwa orang dapat wahyu itu nggak gampang karena tidak ada cirinya. Beda kalau Nabi itu punya sayap, oh gampang berarti. Kalau ada orang ngaku Nabi tinggal lihat sayapnya ada atau tidak. Atau Nabi itu punya SK dari Tuhan, ini nggak ada semua. Nabi Muhammad itu sama seperti manusia, seperti kita, nggak ada bedanya. Spare partnya sama, fisiknya sama.
Nabi Ibrahim juga sama, bahwa beliau mungkin lebih tinggi dari kita rata-rata, bahwa beliau mungkin lebih mancung, iya, tetapi pada dasarnya kita punya hidung, Nabi juga punya hidung, gitu kira-kira. Nah, maka butuh iman untuk meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi, dan ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang, bahkan orang yang hidup bersama beliau dan melihat mukjizat. Ini rezeki kita bagus, Pak, nggak ketemu Nabi tapi beriman, Pak, ya. Karena ada orang yang ketemu Nabi, tahu Nabi nggak pernah bohong, Pak, ngomong pasti benar, dan bahkan ada mukjizat-mukjizatnya. Apa yang dia lakukan pertama? Muhammad membohong, padahal nggak bohong. Ketika ada mukjizat, Muhammad tukang sihir, kayak gitu. Emang dasar udah ketutup hatinya, Pak, ya. Orang sudah tertutup hidayah itu, semua kebaikan tidak nampak. Tapi kalau orang mendapat hidayah itu ya kayak kita, bahkan tanpa melihat mukjizat Nabi juga kita beriman. Nah, Nabi Muhammad punya mukjizat yang ya bersifat fisik dan non fisik. Orang-orang yang hadir bersama beliau melihat mukjizat Nabi seperti air yang tidak habis, karena saat terjadi paceklik orang banyak nggak dapat air, ya beliau sekali-kali mendapat mukjizat untuk membuat air tidak habis dikonsumsi oleh banyak orang. Ada lagi mukjizat Nabi ini dalam beberapa hadis, ya, ada kayu yang biasa dipijak Nabi saat khutbah. Ketika Nabi putuskan mau bikin mimbar, kayu itu ada suaranya semacam kayak sedih, saya sudah tidak dipakai lagi. Ya sekali-sekali aja. Tapi ada satu mukjizat yang sampai sekarang masih ada, yaitu Quran. Saya tidak tahu ada teks sehebat Al-Quran, dan tidak akan ada, Pak, ternyata. Al-Quran itu teks yang dibaca tidak bosan. Kita baca Al-Quran tidak bosan. Baca Fatihah sehari belasan kali, puluhan kali, tidak bosan. Dihafal, yang menghafal bukan cuma orang yang berbahasa Arab, anak-anak kecil juga kita menghafal. Kita juga menghafal Al-Quran, ada yang 30 juz, ada yang sebagian saja. Dikaji selama 15 abad masih relevan. Tidak ada satupun teks yang bisa dinikmati, dikaji, dan masih memunculkan ilmu selama 15 abad kecuali Al-Quran. Berita-berita zaman dulu ternyata beberapa terbukti empiris, seperti tenggelamnya Fir'aun, empiris. Berita yang akan datang juga 15 abad yang lalu, Al-Quran menceritakan bahwa Persia akan kalah dalam peperangan besar melawan Romawi, dan saat itu kayaknya mustahil. Ternyata beberapa belas tahun kemudian beneran Persia kalah lawan Romawi. Dan Nabi menceritakan, menyampaikan banyak sekali tanabuat atau informasi yang sekarang terbukti terjadi. Nah, kita menyaksikan. Misalnya nanti di akhir zaman orang wahid harus zina itu menjadi lumrah. Kalau dulu orang zina melakukan zina, tetap ada zina, tetapi relatif ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang malah bangga. Ya mungkin bukan di Indonesia karena kita punya agama, Pak, tapi di banyak negara yang menormalisasikan zina, usia 19 tahun sudah harus keluar rumah dari orang tuanya, lalu tinggal bersama, kumpul kebo, dan itu tidak dianggap aib. Itu banyak tempat, Pak. Ya alhamdulillah kita punya agama sehingga hal yang kayak gini ya masih tabu lah, masih dianggap buruk. Banyak sekali tanabuatnya. Jadi beriman pada Nabi artinya kita beriman ada orang-orang yang diutus oleh Allah. Bukan sekedar kita percaya ada sosoknya hidup di dunia, tetapi kita percaya bahwa sosok-sosok ini memiliki wahyu, mendapat wahyu dari Allah.